hadis Salasul hadis yang ke-33. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daril amin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'ala mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadis yang ke-33 diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yaitu putranya Sayyidina Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ayahnya Abbas, Abbas ayahnya Abdul Muthalib. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law yu'tan nasu, law seandainya. Kalimat seandainya ini ada yang maknanya baik, ada yang maknanya kurang bagus. Kata lalu, seandainya itu jangan kita ucapkan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ini gak boleh. Terhadap takdir yang sudah terjadi, jangan menggunakan kata lalu. Jangan mengatakan seandainya. Contoh, misalnya ada keluarga kita meninggal misalnya, seandainya dibawa rumah sakit mah begitu tuh. Suka ada nggak begitu? Kalimat-kalimat begitu nggak boleh. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah jangan kita ucapkan seandainya. Karena selain nggak bermanfaat, juga itu seolah-olah menolak takdir Allah. Kalau untuk ke depan, ke hal yang baik boleh. Seandainya saya jadi kepala desa, saya akan begini boleh. Seandainya usaha saya maju, saya akan banyak sedekah. Yang baik-baik boleh. Lalu nasu, seandainya manusia dibolehkan bidakwahu, haknya berdasarkan dakwaan, mereka ladda'a rijalun, niscaya orang-orang akan mengklaim, akan mendakwakan, akan menuduh, akan mengaku amwalau qaumin, akan harta, wa dima'ahum, dan darah suatu kaum. Walakinnal bayyinata, tetapi bukti itu wajib, ala
Wal yamina, dan sumpah itu wajib ala man ankara, atas pihak yang mengingkari. Hadisul hasan, hadis ini hasan. Ini hadis merupakan hadis peradilan qadhi yang berkaitan dengan hukum. Kata Nabi, kalau orang dibolehin ngaku-ngaku, mengklaim, menuduh terhadap sesuatu, pasti itu orang-orang akan gampang ngaku-ngaku, gampang nuduh-nuduh, gampang mengklaim, baik terhadap harta maupun darah suatu kaum. Ini maksudnya begini. Orang kan di dalam kehidupan sosial sering terjadi ngaku-ngaku. Nah, makanya dari itu ini bisa jadi dasar bagi seorang yang menjadi hakim atau qadhi atau PRT itu bisa menggunakan ini. Misalkan ada orang ngaku-ngaku begini contohnya. Contoh yang nyata yang sering terjadi. Misalkan ini musola, kita ini aja contohnya. Misalkan ini musola. Suatu saat diakuin ini musola bukan wakaf. Misalnya contoh, ngaku-ngaku, ada yang ngaku-ngaku, siapa aja yang ngaku-ngaku? Nah, itu orang yang ngaku-ngaku itu disebutnya modal. Orang yang mengklaim. Bilang sama PRT, ini musola saya mau jual. Misalnya gitu, ini misalnya. Tapi nggak mungkin ada orang yang mau menjual musola. Bawatan itu orang udah sial dangkalan sialan, anaknya begitu ya. Ini misalkan begitu diklaim, kata PRT, kalau ada orang ngaku begitu, dia harus membuktikan. Jadi yang ngaku yang harus membuktikan, bukan kita. Apa buktinya? Nah, itu nanti hakim berdasarkan bukti-bukti mengambil kesimpulan hukum. Bukti itu bisa saksi-saksi, bisa surat-surat. Andaikan dia punya bukti yang palsu, punya bukti-bukti yang palsu, tapi dimenangkan oleh hakim. Hakim karena nggak tahu, misal atau karena iya ini bukti-buktinya, ini perintah dari yang punya tanah, nggak mewakili ini, cuma digunakan sementara. Misalnya ada kalimat begitu, padahal itu bukan dari yang punya. Maka yang mendakwa tersebut dimenangkan hakim, tapi tetap di akhirat dia akan dikalahkan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim nggak salah karena berdasarkan bukti. Atau misalkan motor kita diakuin orang, itu motor saya ini, kata yang ngaku, lapor yang sebenarnya, RT motor saya dibawa dipakai si Rahim, dipakai Mas Rahman. Yang harus menunjukkan bukti bukan yang memegang motor, yang ngaku
Mengaku. Apa buktinya ini motor ente? Mas Roman misalnya yang bawa motor ini diakuin sama si Ajat. Ajat yang harus didesak membuktikan pengakuan. Kalau Ajat punya ini BPKB-nya ada, nomor serinya sama, rangka mesinnya sama, itu motor saya. Nah maka kalau berdasarkan bukti-bukti itu, maka yang dimenangkan yang punya bu. Bagaimana kalau dua-duanya nggak ada bukti? Kalau dua-duanya yang nggak ada bukti, maka yang megang itu motor diajak sumpah. Jadi yang harus membuktikan yang menuduh, yang ngaku, yang tertuduh cukup dengan sumpah. Sumpah ini motor saya, ya udah selesai. Berarti yang ngaku-ngaku kalah. Misalkan beneran itu motor Ajat gak punya bukti, Mas Rahman sumpahnya disebut sumpah palsu, menang di dunia. Tapi di akhirat tetap nanti akan dikalahkan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak RT gak salah, karena Ajat gak bisa membuktikan bahwa pengakuannya itu benar. Pokoknya dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja kalau ada orang yang mengklaim, maka orang yang mengklaim itu yang harus menunjukkan bukti-bukti. Al-bayyinatu ala muddah, harus menunjukkan wajib, ya, menunjukkan bukti atau saksi. Bukti itu bisa bukti tertulis, bisa bukti berupa saksi. Ini berlaku untuk banyak hal, termasuk menuduh orang mencuri misalnya. Itu orang yang menuduh mencuri harus punya fakta, harus punya bukti. Nggak bisa, nggak ada bukti. Yang nuduh yang harus membuktikan, bukan yang nyuri. Yang bukan yang dituduh nyuri. Jadi yang nuduh. Apa buktinya? Saksinya ada. Walaupun benar misalnya, tapi nggak ada bukti, hakim tidak bisa. Makanya bisa jadi sering di pengadilan itu yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Karena apa? Karena faktor bukti. Tapi lagi-lagi di akhirat semua itu tidak akan ada yang lolos. Di akhirat enggak bakalan ada yang lolos. Walaupun di dunianya dia bisa menang. Makanya hakim itu kalau dia bisa berlaku adil, bisa berlaku jujur, hakim atau qadhi dalam memutus perkara itu pahalanya luar biasa. Pahala seorang hakim yang bisa membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum, itu dia punya pahala yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau dia keputusannya atas keberpihakan, atas solokan-solokan, itu juga siksaannya luar biasa. Karena memang orang yang jadi pemutus perkara, dia yang besar-besar itu yang besar-besar, yang kecil-kecil juga sama. Nuduh orang bohong atau punya utang. Makanya dalam Islam catatan itu penting. Catatan penting, misalnya pinjam duit 5 juta, itu bagusnya tertulis. Bagusnya tertulis. Jangan sampai nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, dia mengklaim dulu dia minjemnya 10 juta padahal 5 juta.
Makanya harus catatan itu penting. Dianjurkan di dalam Islam itu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, muamalah itu tercatat dengan baik supaya apa? Tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang aku punya utang sama kita, jarang yang begitu. Jarang. Orang nggak punya utang, aku punya utang, itu jarang. Ada nggak kira-kira? Saya kan punya utang namanya 5 juta, padahal nggak ada yang begitu ya. Bisa dikatakan nggak ada. Enggak, saya nggak pernah minjem, sumpah. Nggak ada yang begitu. Tapi kalau yang orang punya utang nggak ngaku, ada. Bisa jadi ada. Makanya harus tertulis. Jadi nggak bisa berdasarkan pengakuan. Jadi putusan perkara tidak bisa dasarnya pengakuan. Harus bukti, bayinah itu artinya bukti. Fakta yang menunjukkan terhadap klaim. Klaim itu dakwah, ya, bukan dakwah. Beda, dakwah itu ngaku pengakuan. Bahasa kerennya klaim, mengklaim. Kalau dakwah, si A menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Beda dengan dakwah klaim atau mengaku-ngaku. Ini kalau di putusan berdasarkan pengakuan bahaya kalau putusan perkara berdasarkan pengakuan, ini bisa berbahaya. Bisa banyak orang yang ngaku-ngaku hak milik orang lain. Bisa aja saya ngakuin tanah Pak RT itu tanah kaum saya, ngaku-ngaku kan bisa gitu ya. Nah, pengakuan itu kalau didukung dengan bayinah itu bisa dibenarkan dalam perkara kalau naik ke pengadilan. Hanya hadis ini merupakan hadis tentang perkara pidana bisa, perdata bisa. Sekali lagi, pelajaran dari hadis ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Jadi Islam itu nggak hanya mengatur masalah bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Islam juga mengatur tentang hak-hak seseorang, mengatur tentang perlindungan kepemilikan seseorang, itu diatur di dalam Islam. Putusan-putusan peradilan itu semuanya diatur di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna yang melindungi hak-hak setiap manusia. Seorang yang mengaku pengakuannya dapat diterima apabila pengakuannya itu berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi, fakta-fakta. Kemudian orang yang tertuduh sumpahnya itu dapat digunakan untuk menolak klaim dari seseorang. Jadi boleh bersumpah dalam hal yang kondisinya berat. Kalau yang ringan-ringan enggak usah.
Jangan gampang sumpah. Urusan-urusan yang sepele nggak usah sumpah. Pak RT dari mana? Habis kondangan, yang bener, sumpah demi Allah nggak usah kayak gitu, hal-hal yang begitu. Kan kadang-kadang begitu kita gampang banget. Takut disangka dari rumah janda, dia sampai sumpah demi Allah. Kadang-kadang kita gampang begitu, gampang sumpah demi Allah. Sumpah itu jika ada perkara-perkara yang memang untuk memutuskan suatu perkara, kayak menuduh orang berbuat zina, itu harus ada saksi yang jelas, 2 orang laki-laki yang adil. Gak bisa kita walaupun kita melihat kita nuduh, gak boleh. Kalau sendirian gak ada saksi, maka pengakuannya itu tidak bisa diterima oleh hakim. Harus ada buktinya 2 orang saksi laki atau 4 orang perempuan. Gak boleh menuduh, termasuk menuduh orang mengambil barang orang lain. Itu harus ada bukti fakta. Kalau nggak ada bukti, nggak ada fakta, maka yang dituduh itu sumpah, maka kita yang akan berbalik hukum itu kepada kita yang menuduh. Jadi jangan sembarangan. Jadi kalau disuruh sumpah yang dalam perkara itu mesti mau kita disuruh sumpah. Nggak mau sumpah nggak boleh. Saya nggak ada lagi ngakuin motornya. Sumpah kalau ini punya Bang Adu harus sumpah, harus. Dan sumpahnya itu bisa jadi dasar terhadap orang yang memutuskan perkara. Kalau begini Bang, emang iya ini motor ente, ini ambil, nggak ada masalah kalau gitu. Ini kalau misalkan emang nggak mau nyerahin itu motor, ya harus sumpah. Kalau dia nggak punya bukti, tadi ya, contoh kayak tadi, Mas Rohman mengklaim motornya diklaim oleh Ajat. Kalau Ajat punya bukti, ya udah berdasarkan bukti. Kalau nggak ada bukti, Mas Rohman sumpah, maka Mas Rohman dimenangkan oleh pemutus perkara. Tapi lagi-lagi kalau memang benar itu walaupun Ajat nggak punya bukti, harusnya kan buktinya ada di hati kita. Oh ini motor ini saya pakai udah lama. Harusnya ngaku, jangan sumpah. Kalau pengen selamat dunia akhirat. Tapi kalau pengen punya motor, ya sumpah, tapi nanti di akhirat nggak akan lolos walaupun dia udah sumpah. Berarti sumpahnya sumpah palsu, haram hukumnya sumpah. Hati-hati dalam urusan sekecil apapun, Islam sangat konsen. Jangan sampai kita celaka gara-gara kita mengakui yang bukan hak kita. Mewaris banyak kejadian-kejadian begitu. Ini udah dihibahkan misalnya. Kalau udah dihibahkan, misalkan kita punya keluarga, orang tua kita sebelum meninggal udah dihibahkan ini tanah yang ini untuk ini. Pas orang tua kita meninggal, enggak dijadi itu hibah, padahal udah dihibahkan oleh orang tua kita. Atau apalagi sudah diwakafkan, kita masih akuin dunia loh, karena kita punya surat-suratnya ada, sertifikatnya ada, giriknya ada, semua lengkap. Tapi ucapan orang tua kita enggak hiraukan, dunia lolos. Karena kita punya bayin, punya bukti.
Tapi kalau kita tahu bahwa itu memang sudah dihibahkan, maka haram kita mengklaimnya. Walaupun kalau kita klaim, kita pasti menang. Pasti kita menang kalau kita klaim. Di dunia pasti menang. Tapi tetap lagi-lagi pengadilan di akhirat kita tidak akan lolos dari selain durhaka kepada orang tua, juga kita sudah membohongi apa yang kita tahu. Karena pada sesungguhnya orang bohong itu tahu. Orang yang bohong tahu nggak dia bohong? Tahu. Tahu. Saya musola udah diwakafkan, dia tahu udah diwakafkan, tahu udah diwakafkan, pasti tahu. Cuman tidak tertulis misalkan. Dia tahu udah diwakafkan tapi nggak tertulis. Dia klaim, enggak, orang tua saya tidak mewakafkan. Di dunia menang. Dunia menang karena hakim memutuskan perkara berdasarkan bayin. Tetapi pengadilan Allah yang sebenarnya terjadi. Kayak mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Ada yang bertanya berkaitan dengan sini? Ada masalah yang mau ditanyakan? Ada. Ada. Terlalu banyak masalah. Oh, kelihatan dari mukanya sih muka-muka bermasalah. Terlalu banyak masalah. Gak mau masak mau kena masalah. Saya kalau ada yang ditanya, saya buka, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan